Sarcastic little perk, aren't you? Give me a couple years. Charged with almost getting shot. Because I don't think that's a crime, even in Oklahoma. Boss, you could earn like crazy. What does that even mean? My point exactly. Di sebuah penjara di Pennsylvania Utara, terdapat seorang tahanan yang bernama John Rambo lah, malah film Rambo. Maksudnya yang bernama Dwight Manfredi yang sedang menjalani masa hukumannya selama 25 tahun. Dwight sendiri lebih memilih di penjara selama 25 tahun daripada mengungkapkan semuanya. Dia sendiri adalah seorang mantan komandan mafia di New York. Hari ini adalah hari pembebasannya. Lalu Dwight pun dibawa ke sebuah tempat pertemuan yang dia sendiri tidak tahu di mana tempat tersebut. Dalam perjalanan menuju ke tempat pertemuan tersebut, dia melihat kota New York yang sudah sangat berkembang saat ini. Ya, semua orang pasti akan mengalami hal seperti ini. Apalagi Dwight yang sudah berada di dalam penjara selama 25 tahun tanpa pernah melihat dunia luar lagi. Mereka pun tiba sebuah rumah yang dimana rumah itu adalah milik bosnya yang bernama Pat Invernizzi. Lalu anak Pat yang bernama Charles Invernizzi atau Chiki. Dan juga Vin Antonacci yang merupakan komandan pengawal keluarga Pat. Di sini Chiki menjelas bahwa bisnis mereka saat ini sedang sangat sulit, jauh berbeda dari sebelumnya. Mereka juga mengutus Dwight untuk mengembangkan bisnis mereka di sebuah tempat bernama Tulsa di kota Oklahoma. Namun Dwight sangat merasa marah karena pengabdiannya selama ini tidak dihargai dan sekarang Pat mengirimnya ke Tulsa. Saat Dwight sedang mengeluarkan amarahnya, di situ Vin membantah perkataan Dwight yang membuatnya harus menerima tumbukan ala John Rambo dan langsung membuat Vin tumbang. Mamam tuh kena tabokan. Dan kisah King Tulsa pun dimulai. Di parkiran bandara Dwight bertemu seorang supir taksi Tyson, bukan Mike Tyson ya. Di sini Dwight meminta padanya untuk diantarkan ke sebuah hotel yang berada di kota ini. Dalam perjalanan menuju hotel meminta Tyson untuk berhenti di sebuah toko. Dia bertanya tempat apa ini. Tyson menjawab bahwa ini adalah sebuah toko obat dan mereka juga menjual marijuana. Dwight kembali bertanya siapa pemilik tempat ini. Apakah aku dibolehkan masuk ke dalam sana? Kata Tyson, ini adalah tempat umum, semua orang boleh masuk ke dalam sana, tetapi aku tidak tahu siapa pemiliknya. Lalu Dwight pun menyuruh Tyson untuk menunggunya dan dia pun masuk ke dalam sana. Di dalam sana dia bertanya-tanya apa yang mereka jual dan dia juga bertanya siapa pemilik tempat ini. Pria yang bernama Clint itu berkata bahwa pemilik tempat ini bernama Body. Karena Clint tidak mau memanggil Body, Dwight pun menyuruh penjaga itu untuk memanggil Body. Namun penjaga itu malah mengusirnya dengan semprotan merica. Dwight pun keluar dan dia mengambil botol jus milik Tyson dan kembali masuk ke dalam sana. Tanpa basa-basi dia pun melempari penjaga itu dengan botol. Lalu pria yang bernama Body itu keluar dan bertanya apakah ini perampokan. Dwight mengatakan bahwa dia sebenarnya ada sedikit keperluan dan dia pun meminta pada Body untuk menuju ruang kerjanya. Di sini dia melihat semua data pemasukan dari toko ini. Saat Dwight bertanya dia mana Body menyimpan uang yang begitu banyak ini. Body mengatakan bahwa dia menyimpan semua di bank, tetapi Dwight tidak percaya karena jika uang sebanyak ini pasti dalam sekejap akan disita oleh FBI. Dan dia juga mengancam Body dengan mengatakan bagaimana jika tumit sepatuku yang tajam ini menghancurkan kakimu itu sekarang juga. Tetapi aku tidak akan melakukannya, aku akan kembali bertanya sekali lagi di mana kamu menyimpan uangnya. Apakah di bawah meja ini? Atau di dalam microwave di rumahmu? Atau mungkin di dalam poster konyol itu? Karena Dwight tahu bahwa uang ada di balik poster itu, dia pun menyuruhnya membuka brankes itu dan menanyakan berapa jumlah uang ini. Ternyata semuanya berjumlah $500 juta. Kalau rupiahnya hitung aja sendiri di Google ya. Di sini Dwight mengajak Body untuk bekerja sama. Dia akan meminta jatahnya sebanyak 20% setiap minggunya. Dan Dwight akan melakukan tugasnya, yaitu melindungi Body dari gangguan seperti perampokan. Dan juga melindunginya dari hukum. Saat melihat Dwight yang hanya mengambil sedikit uangnya, Body berkata kamu hanya mengambil segitu. Lalu dia menjelaskan aku bukan ingin mencurinya, aku ingin bekerja sama. Kamu hasilkan uangnya dan aku bertugas menjaganya. Karena ancaman itu Body pun sepakat bekerja sama. Saat kembali keluar dia memberikan semuanya uang itu pada Tyson lalu menyuruhnya untuk membelikan sebuah mobil. Dan Tyson juga dijadikan sebagai supir pribadi Dwight dengan bayaran $2.000 setiap minggunya.
Setelah sampai di hotelnya, Dwight kembali mengingatkan pada Tyson untuk menjemput dia pukul 10 pagi besok di sini. Esok paginya terlihat Tyson yang datang menjemputnya. Namun di situ Dwight mengatakan bahwa sepertinya itu bukan mobil yang aku maksud. Tyson menjelaskan padanya bahwa ini mobil ibunya. Delaire tidak mau menjual mobil itu padanya karena mereka mengira Tyson dari pasar gelap dan mengancam akan dilaporkan pada polisi. Oleh karena itulah Tyson terpaksa menggunakan mobil ibunya. Mendengarkan penjelasan Tyson, Dwight pun meminta untuk dia antarkan ke Delaire tersebut. Di sini mereka menemui pemilik Delaire tersebut. Dwight mengatakan, "Mengapa kamu tidak menjual mobil itu pada temanku? Apakah karena dia pria berkulit hitam yang membawa banyak uang, kamu mengira dia pengedar narkoba? Tetapi mengapa saat aku datang menggunakan pakaian rapi, kamu langsung melayaniku?" Dengan seketika Dwight pun langsung menghajar pria tersebut. Follow this. For you. Dan dia meminta pada pria itu untuk menjual mobil yang mereka maksud. Lalu mereka pun pergi dari sana dan menuju ke sebuah mall. Namun dari kejauhan ada seorang pria yang memantau Dwight. Scene pun berpindah pada Dwight dan Tyson yang berada di toko milik Body. Di sini mereka membawakan sebuah kamera CCTV untuk dipasangkan di dalam toko itu. Di dalam ruang kerja Body, Dwight bertanya padanya dari mana sumber ganja di toko ini dan siapa pemasoknya. Di sini, dia menjelaskan pada Dwight bahwa semua barang itu berasal dari seorang petani dengan lahan seluas 40 hektar berjarak beberapa jam ke arah utara. Dan pemilik lahan itu bernama Jimmy. Di sini Dwight juga menyarankan pada Body untuk melakukan pencucian uang. Ini semua untuk menjaga semua uang milik Body tidak disita oleh anggota federal. Lalu dia pun pergi dari tempat Body. Di malamnya Dwight pergi ke sebuah bar. Di sana dia bertemu seorang pria pemilik bar itu yang bernama Mitch. Dalam perbincangan itu Mitch sempat bertanya pada Dwight berapa lama Dwight pernah dipenjara. Sebelum dia menjawabnya, Dwight kembali bertanya pada pria itu berapa lama Mitch pernah dipenjara. Mitch menjawab, "Aku dipenjara selama 8 tahun di lapas Lompok. Sebelumnya aku adalah seorang joki banteng. Lalu aku ditangkap karena kecanduan pil pereda nyeri." Kemudian seorang wanita menghampiri Dwight. Di sini wanita itu bertanya, "Apakah kamu seorang yang terkenal? Bolehkan aku mengajakmu berfoto?" Namun Dwight meminta maaf bahwa dia bukan orang terkenal dan dia tidak suka berfoto. Karena jawaban Dwight yang sombong itu, wanita tersebut pergi. Tetapi beberapa saat kemudian seorang wanita yang bernama Stitchy Bell mendatanginya. Dia bertanya, "Mengapa kamu menolak temanku yang mengajak berfoto?" "Sebenarnya kami hendak mengajakmu berpesta." Tetapi Dwight mengatakan itu bukanlah sebuah pesta. "Aku akan menunjukkan padamu bagaimana pesta yang sebenarnya." Ternyata Dwight membawa mereka semua ke sebuah bar 18+. Saat sedang bersantai, dia melihat bahwa teman-teman wanitanya diganggu oleh seorang pria. Dwight langsung mendatangi pria itu dan menghajarnya. Stitchy kembali menghampiri Dwight dan bertanya, "Mengapa kamu tidak mengajakku berpesta?" Dan Dwight pun membawa Stitchy ke hotel miliknya. Mereka yang baru saja selesai bercelepotan akhirnya saling menceritakan tentang mereka masing-masing. Stitchy sempat bertanya berapa usia Dwight saat ini. Dia pun menjawab bahwa usiaku saat ini 75 tahun. Namun karena mengetahui usia mereka sangat jauh berbeda, Stitchy pun pergi meninggalkan Dwight. "Maaf, ini karena perbedaan usia, bukan karena hal lainnya. Aku harus segera pergi dari sini." Pria yang memantau Dwight di mall sebelumnya menghubungi temannya dan mengatakan, "Aku melihat Dwight Manfredi di Tulsa." Scene pun berpindah ke sebuah kantor kepolisian. Siapa sangka ternyata Stitchy adalah seorang agen ATF atau badan kepolisian yang menangani kasus peredaran senjata. Di sini mereka sedang membahas kasus seorang mantan mafia berpangkat tinggi yang baru saja bebas dan tinggal di Tulsa, yaitu Dwight Manfredi. Sontak saja Stitchy sangat terkejut mengetahui hal itu. Karena dia baru saja bertemu dengan Dwight dan baru mengetahui bahwa Dwight adalah seorang mantan komandan mafia. Setelah mengetahui tentang Dwight yang merupakan seorang komandan mafia, Stitchy langsung menghubungi temannya untuk membantu mencari tahu informasi tentang Dwight lebih dalam. Temannya mengatakan bahwa Dwight merupakan anggota mafia lama Cosa Nostra generasi awal Amerika. Dan Dwight mempunyai seorang anak yang bernama Christina yang berusia 30 tahunan.
Sedangkan mantan istrinya tinggal di New York saat ini. Esoknya Stitchie mendatangi Dwight. Di sini, dia langsung mengatakan bahwa dia adalah seorang agen ATF. Stitchie juga bertanya apa yang dilakukan seorang mantan komandan mafia di Tulsa. Dwight hanya menjawab bahwa dia sudah bercerai dengan istrinya dan dia juga tidak pernah bertemu dengan putrinya sekalipun. Serta tidak pernah lagi bertemu dengan anggota keluarganya yang lain selama 18 tahun. Dia merasa tidak ada lagi yang tersisa di New York selama dirinya 25 tahun di penjara. Itulah alasan dirinya memutuskan untuk tinggal di Tulsa. Setelah mendengarkan perkataan dari Dwight, Stitchie mengatakan jika kamu mendapat masalah di sini, aku tidak bisa membantumu dan Stitchie pun pergi dari sana. Scene berpindah ke New York. Di sini Finn menjumpai Chicky. Dia mengatakan bahwa Dwight harus bertanggung jawab karena dirinya terluka dan tulang rahan patah akibat Dwight. Dan Chicky harus segera bicara pada Dwight tentang ini. Di sini Dwight kembali dijemput oleh Tyson. Dia juga bertanya pada Tyson bagaimana cara membuka buku tabungan di Tulsa. Tyson menjelaskan bahwa kita harus mengisi beberapa formulir dan juga harus menunjukkan data penghasilan. Lalu mereka pun pergi kembali untuk menjumpai Bodhi. Di sini Dwight mengatakan bahwa dia ingin bicara pada Jimmy si petani ganja itu. Karena Dwight mempunyai sebuah gagasan baru untuk investasi mereka yang bisa menghasilkan uang tanpa diganggu oleh FBI. Lalu Dwight pun mengambil sedikit uang dan pergi dari sana. Mereka pun menuju ke sebuah bank untuk membuat kartu kredit Dwight. Namun staf di sana mengatakan bahwa SIM yang dimiliki oleh Dwight telah kadaluarsa. Dia meminta pada Dwight untuk memperpanjang SIM-nya dan kembali mengurus buku tabungan. Esoknya terlihat Dwight yang sedang mengikuti ujian perpanjangan SIM. Karena tidak bisa menjawab soal dari ujian itu, dia pun mengancam seorang pria agar diberikan jawabannya. Sir? Di loket pengambilan SIM, staf di sana mengatakan bahwa Dwight harus mengikuti tes mengemudi yang akan dilaksanakan 5 minggu ke depan. Karena dia sangat butuh SIM, Dwight pun langsung menyogok wanita tersebut dan SIM sementara miliknya pun langsung diberikan. Dwight langsung kembali menuju bank dan membuat buku tabungan miliknya. Namun saat di luar dia menerima telepon dari Chicky. Di sini Chicky mengatakan bahwa Finn sangat marah pada Dwight. Dan dia meminta ganti rugi pada Dwight sebanyak $100.000 untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengarkan hal itu, Dwight sangat marah. Dia mengatakan jika ada orang yang rahangnya pantas remuk orang itu adalah Finn. Dan jika dia masih mencari masalah, aku akan mengirimkan sesuatu untukmu. Tetapi jika kamu mendengarkan suara detak jantung, maka jangan buka kotak itu. Ternyata pria yang memantau Dwight beberapa hari yang lalu, dia bernama Manny. Di sini Manny menerima telepon dari temannya yang mengatakan bahwa yang dilihat oleh Manny itu benar Dwight Manfredi dan tinggal di sebuah hotel di pusat kota Tulsa. Mengetahui hal itu, Manny pun merasa sangat gelisah. Scene pun berpindah pada Dwight, Bodhi, dan Tyson yang sudah sampai di ladang ganja milik Jimmy. Di sini Dwight hampir saja baku hantam dengan seorang pria yang bernama Bedfast yang merupakan sepupu Jimmy si petani ganja. Beruntung saja Jimmy pun melerai perdebatan mereka. Di dalam rumahnya mereka mulai membicarakan tentang bisnis mereka. Di sini Dwight mengatakan bahwa dia butuh 300 unit ganja dan akan dibayar sebanyak $4.000. Jimmy diberikan waktu untuk menjawab hingga dia menelan makanannya. Jimmy pun mengatakan dia setuju dengan tawaran itu. Namun saat Dwight sedang memakan, selainya Jimmy mengatakan bahwa selai itu disuntikan cairan. Ganja. Sontak saja Dwight sangat terkejut karena dia tidak suka ganja. Tetapi Dwight malah mengatakan, wow, aku seperti merasa lebih baik dari sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Dwight yang sedang menikmati balutan daun keringnya, dia menceritakan pada Bodhi dan juga Tyson. Setelah aku di penjara selama 25 tahun, sangat banyak terjadi perubahan di negara ini. Mobil listrik sudah ditemukan. Ponsel yang sudah berkamera dan kalian tahu kopi yang sudah menjadi $5 per gelasnya. Tetapi aku sangat menikmati semua ini. Sedangkan di rumahnya Manny yang penasaran dengan Dwight, dia coba menghubungi hotel tempat Dwight menginap. Dia bertanya pada resepsionis itu apakah ada tamu yang bernama Dwight Manfredi di hotel itu. Pria itu menjawab benar, Tuan Manfredi ada di sini. Dengan seketika Manny pun menjadi panik. Lalu terlihat Dwight yang sedang mencoba menghubungi putrinya Tina. Namun panggilan itu dijawab oleh suami Tina yang bernama Mori. Dwight meminta pada Mori untuk memberikan teleponnya pada Tina, tetapi Tina tidak ingin bicara pada Dwight. Mengetahui hal itu, hatinya terasa sangat menyakitkan. Dia tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya yang tidak bisa menjaga keluarganya. Dengan rasa sedih yang mendalam, dia berdiri di tengah kota dan mengatakan, aku sangat mencintai kalian.
Aku telah meninggalkan kalian. And I'm Aku sorry. minta maaf. Aku sangat menyesal. I'm sorry. I'm sorry. Esoknya terlihat Dwight yang berada di toko milik Body untuk menghadiri sebuah pesta. Di sini Dwight yang sedang bicara pada Body, dia bertanya apa yang sedang dilakukan oleh pemuda-pemuda itu. Body menjelaskan bahwa mereka sedang menghirup NO atau nitrogen oksida dan kami menjualnya seharga $5 untuk satu balon. Tetapi di festival Ogallalalan mereka menjualnya seharga $10 untuk satu balon. Lalu Dwight bertanya pada Body berapa banyak yang bisa dijadikan balon dalam satu tabung itu. Kami bisa menghasilkan 350 balon atau seharga $1.750. Di malamnya Dwight kembali menemui Mitch. Di sini dia menanyakan pada Mitch, apa yang kamu ketahui tentang nitrogen oksida? Karena Body mengatakan padaku bahwa dia bisa menghasilkan $1.750 dalam satu tabung jika dia menjualnya dengan harga $5 per balonnya. Tetapi jika kita menjual di Ogallalalan dengan 10 tabung dan seharga $10 per balon, selama 3 hari kamu tahu berapa yang bisa kita hasilkan? Mitch pun menjawab mungkin lebih dari $100.000. Lalu bagaimana agar aku bisa bergabung? Kamu hanya perlu memikirkan cara seperti kamu membeli 1 ton krim kocok untuk barmu. Mitch pun menjawab, ya, aku sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan 10 tabung itu. Sin pun berpindah pada Dwight yang sedang menemui instruktur mengemudinya yang bernama Paul. Di sini dia sedang mengikuti kursus untuk mendapatkan SIM-nya. Namun pada saat di sebuah persimpangan tiba-tiba mereka ditembak oleh seseorang. Beruntung saja Dwight tidak tewas di sana dan dia langsung mengejar penembak itu. Dalam pengejaran itu Dwight berhasil menabrak mobil tersebut, namun mobil itu masih bisa melarikan diri sampai di sebuah persimpangan. Mobil Dwight pun terhimpit dan dia gagal mendapatkan mobil tersebut. Untuk mengingat mobil tersebut, Dwight pun mengambil darah dari kepala Paul dan mencatat nomor polisi mobil itu. Dia pun dibawa ke kantor polisi. Di sini mereka menanyakan apakah kamu sedang bermasalah dengan seseorang di sini? Atau kamu mengingat sesuatu dari mobil itu? Karena seperti yang kami tahu bahwa kamu bukan orang biasa, kamu banyak melakukan hal dulu. Dwight pun menjawab bahwa aku tidak memiliki masalah dengan seseorang. Dan aku sama sekali tidak mengingat mobil itu. Apakah kalian akan menangkapku karena hampir tertembak? Mereka akan membebaskan Dwight saat mereka sudah mendapatkan keterangan yang jelas dari Dwight. Namun Dwight mengatakan bahwa sepertinya target penembak itu adalah instruktur tersebut. Mungkin dia banyak membuat orang lain sakit hati. Namun ternyata penembak itu adalah Manny. Dia sudah memantau Dwight dari saat Dwight keluar hotelnya. Untuk menghilangkan jejaknya, Manny pun membakar mobil tersebut. Sin kembali berpindah ke kantor polisi, terlihat Stutchy yang mendatangi Dwight dan membebaskannya. Sebagai tanda terima kasih, Dwight pun mengajaknya untuk makan malam. Esoknya terlihat Dwight yang menghubungi Chicky, karena dia berpikir bahwa penembak itu adalah Finn yang mencoba membunuhnya kemarin. Chicky sangat terkejut karena dia sudah membereskan perseteruan antara Finn dan Dwight. Dan Finn sendiri saat ini sedang bersama Chicky. Dia juga menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Finn. Akhirnya Dwight kembali menemui Paul. Di sini dia bertanya tentang keadaan Paul. Dia juga memberikan $10.000 untuk Paul dan Dwight juga meminta tolong pada Paul untuk mencari tahu tentang mobil tersebut dengan nomor polisi yang telah dia catat sebelumnya. Lalu terlihat Dwight yang sedang menunggu Tyson di sebuah resto. Di sini dia memberikan pasongan untuk Tyson dan dia juga mengatakan bahwa Tyson harus berhenti bekerja. Dwight tidak mau membahayakannya dan tidak mau membuatnya tewas. Tetapi Tyson membantahnya dengan mengatakan bahwa aku bukan lagi anak kecil, aku sudah bisa memutuskan apa yang terbaiknya untukku. Lalu Dwight pun menjawab bahwa ini adalah keputusanmu. Lalu dia menyuruh Tyson untuk kembali pergi ke dealer dan menemui pria itu. Aku mau mobil baru tapi gratis untuk mengganti garansi mobil ini. Setelah mendapatkan informasi keberadaan mobil tersebut, Dwight pun menemukan mobil itu. Dia melihat mobil itu yang sudah terbakar dan mencoba mencari sesuatu dari sana. Di sana mereka menemukan bahwa mobil ini dibakar dengan salep untuk mengurangi nyeri pada kuda dan Dwight juga menemukan sebuah logo huruf. Saat mereka mencari tahu, ternyata itu adalah sebuah peternakan kuda Venario yang berjarak 5 mil dari sini. Dwight pun mengatakan bahwa dia akan pergi ke sana sendirian. Di peternakan itu, Dwight bertemu dengan pemilik peternakan yang bernama The Faruks.
Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang detektif swasta yang datang untuk menyelidiki mobil kliennya yang dicuri dan dibakar. Dia juga memberikan logo yang ditemukan di mobil itu. Wanita itu mengatakan bahwa ini memang milik peternakannya, namun dia tidak tahu siapa orang yang Dwight maksud. Dan dia tak mau tahu apa yang dilakukan oleh pekerja di luar peternakannya. Dia hanya menjaga mereka saat di dalam peternakan saja. Pada saat Dwight meminta untuk melihat-lihat peternakannya, wanita itu melarang Dwight dan dengan terpaksa dia pun pergi dari sana. Namun Dwight tetap menunggu di sana hingga malam hari karena dia yakin penembak itu bekerja di sini. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Dwight melihat sebuah mobil dan mengikutinya. Akhirnya dia pun mengetahui rumah dari penembak itu dan melihat siapa orang yang ingin menembak dirinya. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komennya ya, biar semangat kami ngontennya, karena kepuasan Anda adalah kebanggaan bagi kami.